Bakteri penyebab infeksi saluran urogenital. Tim dosen, Sugiyah SSI M Biotek Aivo, Gina Napsamut Maina MPD, Lia Maartiningsi MKes, Institut Kesehatan Karsa Husada Garut. Dana pembelajaran semester. Nama mata kuliah Bakteriologi 2, kode mata kuliah TLM 304, semester ganjil 2025-2026, SKS 1 teori 2 praktek, program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis, dosen pengampu. Pertama, Sugiyah SSI M Biotek Aivo. Kedua, Gina Napsamut Maina MPD. 3. Lia Maartiningsi MKes. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas secara rinci mengenai bakteri, pewarnaan dan uji biokimia, uji resistensi, identifikasi bakteri flora normal, dan penyebab infeksi dalam proses diagnosis laboratorium. Capaian pembelajaran. Pertama, mampu melakukan isolasi dan identifikasi bakteri patogen. 2. Mampu melakukan isolasi dan identifikasi bakteri penyebab infeksi kulit, gastrointestinal, pernapasan, urogenital, sistem saraf, infeksi nosokomial. 3. Bisa melakukan penjaminan mutu pemeriksaan bakteriologi. Pertemuan 13-14. Kompetensi yang direncanakan, memahami konsep dan melakukan isolasi dan identifikasi bakteri penyebab infeksi pada saluran urin dan reproduksi. Indikator, menjelaskan bakteri patogen penyebab infeksi pada saluran urin dan sistem reproduksi, menyebutkan bahan dan macam pemeriksaan mikrobiologi. Kajian, isolasi dan identifikasi bakteri penyebab infeksi pada saluran urin dan sistem reproduksi, Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, dan Treponema pallidum. Metode pembelajaran, presentasi dan diskusi praktikum, tugas mahasiswa membuat laporan praktikum. Metode penilaian, penilaian non-tes dari presentasi kelompok, penilaian kinerja, penilaian tes UAS. Dosen, Sugiyah SSI M Biotek Aivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sugiyah dari Institut Kesehatan Karsa Husada Garut, program studi teknologi laboratorium medis. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang bakteri penyebab infeksi saluran urogenital. Yuk, kita mulai. Apa itu infeksi urogenital? Infeksi urogenital adalah infeksi yang terjadi pada sistem urinaria dan sistem genital. Sistem ini meliputi organ-organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, uretra pada saluran kemih, serta vagina, serviks, rahim, tuba falopi, prostat, dan penis pada sistem reproduksi. Infeksi pada sistem ini dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, atau virus. Hi, kita bakal bikin ulah. Iya, kita jamur jahil. Hei, kita virus bandel. Namun penyebab tersering adalah bakteri. Bayangkan bakteri-bakteri nakal ini masuk dan menyerang organ kita, itulah yang disebut infeksi urogenital. Bakteri pertama adalah Escherichia coli atau E. coli. Ini adalah penyebab tersering infeksi saluran kemih. Begini cara E. coli menyerang tubuh kita. Bakteri ini keluar dari usus besar, lalu berjalan menuju uretra dan masuk ke kandung kemih. Di sana ia berkembang biak dan menyebabkan peradangan yang membuat kita merasa nyeri saat buang air kecil. Bakteri kedua adalah Staphylococcus saprophyticus. Bakteri ini berbentuk bulat seperti anggur dan paling sering menyerang perempuan usia muda. Infeksi yang ditimbulkan berupa ISK ringan hingga sedang. Staphylococcus saprophyticus menyusup ke saluran kemih perempuan muda dan menyebabkan ISK ringan hingga sedang. Gejalanya mirip E. coli namun biasanya tidak separah infeksi E. coli. Klebsiella pneumonia sering menyerang pasien rawat inap atau pengguna kateter. Sedangkan Proteus mirabilis menghasilkan enzim ureas yang dapat menyebabkan terbentuknya batu pada saluran kemih. Klebsiella masuk lewat kateter dan menyerang pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Sementara Proteus menghasilkan urease yang mengubah lingkungan di saluran kemih sehingga terbentuk kristal batu yang menyumbat saluran kemih. Bakteri kelima, Pseudomonas aeruginosa, adalah bakteri berbahaya yang menghasilkan pigmen hijau. Ia menyerang pasien dengan imunitas rendah di rumah sakit dan sangat sulit diobati karena resistensi antibiotik. Bakteri keenam, Enterococcus fecalis, berbentuk oval dan sering ditemukan pada ISK berulang. Yang lebih mengkhawatirkan, bakteri ini juga bisa menyebabkan prostatitis, yaitu peradangan pada prostat. Pseudomonas menyerang saat pertahanan tubuh kita lemah, seperti penjahat yang menyerang saat penjaga lengah. Sementara Enterococcus menyelinap ke prostat dan menyebabkan peradangan yang menyakitkan. Ketujuh, Neisseria gonorrhoeae, penyebab gonorrhea berbentuk seperti biji kopi berpasangan. Ia menyerang uretra, serviks, bahkan rektum. Neisseria gonorrhoeae ditularkan melalui hubungan seksual dan menyerang saluran urogenital. Infeksi ini menyebabkan peradangan yang dikenal sebagai gonorrhea, yang dapat menimbulkan uretritis dan servisitis. Kedelapan, Chlamydia trachomatis merupakan infeksi menular seksual yang paling umum. Bakteri ini dapat menyebabkan uretritis, servisitis, hingga penyakit radang panggul atau PID.
Chlamydia trachomatis memiliki kemampuan masuk ke dalam sel tubuh dan berkembang biak di dalamnya. Infeksi ini sering tidak bergejala, namun dapat menyebabkan peradangan serius seperti penyakit radang panggul atau PID. 9. Mycoplasma genitalium yang dapat menyebabkan uretritis non-gonokokal. Infeksi ini sering tidak disadari namun tetap perlu diwaspadai. Mycoplasma genitalium menyerang saluran kemih dengan cara menempel pada dinding uretra. Hal ini menyebabkan uretritis non-gonokokal yang seringkali sulit dideteksi. 10. Ureaplasma urealyticum dapat menyebabkan uretritis dan pada beberapa kasus dapat berhubungan dengan infertilitas. Di dalam saluran kemih, bakteri ini dapat menetap dan perlahan mempengaruhi kondisi jaringan di sekitarnya. 11. Gardnerella vaginalis menyebabkan bakterial vaginosis pada perempuan. Gardnerella vaginalis dapat berkembang karena keseimbangan bakteri baik di dalam tubuh berubah, sehingga kondisi alami di area tersebut menjadi tidak stabil dan menyebabkan bakterial vaginosis. Treponema pallidum adalah penyebab sifilis, menyerang area genital melalui luka kecil. Bakteri ini memiliki motilitas khas seperti gerakan sekrup gabus. Treponema pallidum dapat masuk karena adanya luka kecil yang tidak terlihat, sehingga bakteri ini bisa bergerak perlahan di dalam jaringan dan menyebabkan infeksi sifilis. Pada pria, infeksi urogenital dapat menyebabkan nyeri atau panas saat buang air kecil, keluar nanah dari penis, nyeri pada testis, sering BAK terutama malam hari, serta aliran urin yang melemah jika terjadi infeksi prostat. Gejala infeksi urogenital itu apa sih? Yuk kita lihat. Pada wanita, infeksi urogenital dapat menyebabkan nyeri saat buang air kecil, anyang-anyangan, keputihan yang berbau atau berubah warna, nyeri perut bawah, demam, serta sering buang air kecil. Sedangkan pada pria, gejalanya dapat berupa rasa panas saat buang air kecil, keluar cairan, nyeri pada testis, serta aliran urin yang melemah. Beberapa infeksi dapat dicegah dengan menjaga perlindungan agar bakteri penyebab penyakit tidak masuk ke dalam tubuh. Menjaga kondisi tubuh tetap kering dan bersih membuat bakteri lebih sulit bertahan dan berkembang. Pada wanita, infeksi urogenital biasanya ditandai dengan nyeri saat buang air kecil, sering BAA, keputihan yang berubah, serta nyeri pada bagian perut bawah. Jika tidak diobati, infeksi urogenital dapat menimbulkan berbagai komplikasi, seperti infeksi ginjal atau pyelonefritis, infertilitas pada infeksi chlamydia dan gonore. Jika infeksi dibiarkan, bakteri dapat naik ke bagian yang lebih atas hingga mencapai ginjal dan menyebabkan gangguan yang lebih serius pada fungsi penyaringan tubuh. Dalam kondisi yang lebih berat, infeksi dapat memengaruhi kesuburan, mengganggu kehamilan, bahkan menyebar ke seluruh tubuh dan menjadi keadaan yang berbahaya. Beberapa infeksi dapat dicegah dengan menjaga perlindungan agar bakteri penyebab penyakit tidak masuk ke dalam tubuh. Ketika tubuh mendapatkan cukup cairan, aliran urin membantu menjaga saluran kemih tetap bersih dengan cara mengeluarkan bakteri sebelum berkembang. Jika terlalu lama ditahan, urin yang seharusnya keluar bisa menjadi tempat yang mendukung bakteri untuk berkembang. Cara menjaga kebersihan dengan benar membantu mencegah bakteri dari luar masuk ke saluran kemih dan menyebabkan gangguan kesehatan. Setelah aktivitas tertentu, tubuh membantu membersihkan saluran kemih secara alami dengan mengeluarkan cairan yang mungkin membawa bakteri masuk. Menjaga kebersihan sehari-hari dengan cara yang tepat membantu tubuh tetap nyaman dan terhindar dari kondisi yang tidak seimbang. Karena itu, setiap pengobatan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium agar terapi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi pasien. Mari kita lihat hasil diagnostik. Ini urine sample, culture plate, gram stain, dan EMS test panel. Menentukan infeksi berber. Ini bakteri, jamur, dan virus masing-masing unik. Setiap jenis infeksi memerlukan penanganan yang berbeda agar pengobatan dapat bekerja lebih efektif dan tepat sasaran. Karena itu, setiap pengobatan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium, agar terapi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi pasien. Seperti yang kalian lihat di layar,
Escherichia coli berbentuk batang kecil dengan sifat gram-negatif. Bakteri ini dapat bergerak aktif karena memiliki banyak flagel dan juga memiliki struktur yang membantu menempel pada permukaan tubuh. Morfologi bakteri ini berbentuk basil atau batang dengan ukuran 1-3 mikrometer, bersifat gram-negatif, dan tidak membentuk spora. Bakteri ini memiliki flagel peritrik yang membuatnya motil, serta fimbria atau pili yang membantu bakteri menempel pada sel hospes. E. coli mampu bertahan dalam kondisi dengan maupun tanpa oksigen, dapat tumbuh baik pada suhu tubuh manusia, serta mampu memecah glukosa menjadi asam dan gas. Bakteri ini juga mudah beradaptasi di lingkungan usus. Pada pewarnaan gram, E. coli termasuk bakteri gram-negatif yang berbentuk batang kecil dan akan tampak berwarna merah muda di bawah mikroskop dengan susunan sel yang tersebar atau sedikit berkelompok serta tidak membentuk spora. Pada nutrien agar, E. coli membentuk koloni bulat, permukaan halus dan licin, dengan warna putih kekuningan. Pada mekongki agar, E. coli memfermentasi laktosa sehingga membentuk koloni merah muda, kadang disertai presipitasi empedu di sekitarnya. Pada media nutrien agar, E. coli membentuk koloni yang halus dan berwarna putih kekuningan, sedangkan pada mekongki agar, bakteri ini dapat memfermentasi laktosa sehingga koloni tampak berwarna kemerahan. Pada EMB agar, E. coli menunjukkan koloni berwarna hijau metalik atau metallic green sheen, yang merupakan ciri khas fermentasi laktosa yang kuat. Pada EMB agar, E. coli menunjukkan ciri khas berupa koloni berwarna hijau metalik yang berkilau, yang menjadi salah satu tanda penting dalam identifikasi di laboratorium. Pada uji H2S, hasilnya negatif karena media tidak mengalami penghitaman. Hal ini menunjukkan E. coli tidak menghasilkan hidrogen sulfida. Pada uji indol, hasil positif ditandai dengan terbentuknya cincin merah di bagian atas media setelah penambahan reagen COVAX, yang menunjukkan bakteri mampu memecah triptofan menjadi indol. Pada uji motilitas, hasil positif ditunjukkan dengan pertumbuhan bakteri yang menyebar ke seluruh media, tidak hanya di sepanjang garis inokulasi, sehingga menunjukkan bakteri bersifat motil. Pada uji MR, bakteri yang mampu memfermentasi glukosa secara kuat akan menghasilkan asam dalam jumlah besar sehingga indikator berubah menjadi merah, menunjukkan hasil positif pada E. coli. Pada uji VP, E. coli tidak menghasilkan asetoin dari fermentasi glukosa, sehingga setelah penambahan reagen tidak terjadi perubahan warna dan hasil tetap negatif. Pada uji sitrat, E. coli tidak mampu menggunakan sodium sitrat sebagai sumber karbon, sehingga media tetap berwarna hijau dan menunjukkan hasil negatif. Pada uji TSIA, E. coli menunjukkan perubahan warna menjadi kuning pada bagian atas dan bawah, disertai pembentukan gas yang menyebabkan media retak, serta tidak menghasilkan endapan hitam. Habitat utama Escherichia coli adalah usus besar atau kolon manusia dan hewan, di mana bakteri ini merupakan flora normal saluran cerna. Dapat ditemukan di lingkungan akibat kontaminasi fesis, seperti pada air, tanah, serta makanan yang tidak higienis. Jika berpindah dari usus, E. coli dapat menyebabkan berbagai infeksi seperti infeksi saluran kemih, infeksi luka, hingga infeksi darah, terutama saat pertahanan tubuh menurun. Escherichia coli adalah bakteri yang hidup normal di usus manusia. Namun, beberapa strain tertentu dapat berubah menjadi patogen dan menyebabkan penyakit. EHEC menghasilkan Siga-like toksin yang merusak dinding usus dan pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan diare berdarah dan dapat berkembang menjadi HUS yang berbahaya bagi ginjal. ETEC menghasilkan toksin yang menyebabkan diare cair. Biasanya terjadi pada orang yang bepergian, sehingga disebut diare wisatawan. EPEC menempel pada usus dan merusak struktur villi. Hal ini mengganggu penyerapan nutrisi dan sering menyebabkan diare pada bayi dan anak kecil. EAEC menempel secara berkelompok seperti tumpukan bakteri pada dinding usus. Infeksi ini menyebabkan diare yang berlangsung lama. IIC dapat masuk ke dalam sel usus dan menyebabkan diare berdarah. Semua berasal dari Escherichia coli, tetapi berbeda cara kerja dan penyakit yang ditimbulkan. Demikian materi Escherichia coli. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.